Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Umul Khairat, mahasiswi jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas, angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Kebijakan Qatar Menormalisasi Hubungan Diplomatik dengan Iran pada tahun 2017. Qatar merupakan salah satu aktor di Timur Tengah yang sering terlibat dalam ketegangan politik dengan negara-negara tetangganya, terutama dengan negara-negara yang tergabung dalam Gulf Cooperation Council atau GCC. Ketegangan politik dalam bentuk krisis diplomatik dialami oleh Qatar dengan sejumlah negara GCC, yaitu Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain sebanyak 2 kali setelah terjadinya Arab Spring. Krisis diplomatik pertama terjadi pada tahun 2014 yang disebabkan Qatar memihak kepada kubu yang berbeda dengan GCC, yaitu kelompok yang dianggap GCC sebagai teroris. Kemudian pada November 2014, krisis diplomatik tersebut berhasil diatasi dan hubungan Qatar dengan beberapa negara GCC tersebut kembali normal. Normalnya hubungan Qatar dengan ketiga negara tersebut merupakan hal yang baik bagi Qatar, dikarenakan Uni Emirat Arab, Saudi, dan Bahrain merupakan mitra dagang utama bagi Qatar di kawasan, serta berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan Qatar. Kemudian, krisis diplomatik kedua terjadi pada tahun 2017 yang mana diperakasai oleh Arab Saudi dengan 2 alasan utama, yaitu pertama, Qatar dinilai melanggar perjanjian negara-negara GCC dengan memberikan dukungannya terhadap kelompok yang dianggap sebagai terorisme, dan kedua, kedekatan hubungan Qatar dengan Iran, di mana Arab Saudi sendiri tidak menginginkan kedekatan tersebut karena Iran merupakan musuh Arab Saudi serta dianggap sebagai sarang terorisme oleh GCC. Sejumlah negara GCC telah berupaya untuk mengakhiri krisis tersebut, salah satunya dengan memberikan 13 tuntutan kepada Qatar. Salah satu isi dari tuntutan tersebut menyebutkan larangan bagi Qatar untuk tidak menjalin hubungan dekat dengan Iran. Namun, Qatar mengambil tindakan counter dengan merespon tuntutan tersebut bahwa tidak akan membungkuk dan merusak kedaulatannya. 1 bulan setelah ditolaknya 13 tuntutan tersebut, Qatar mengambil keputusan yang berlawanan. Pada 23 Agustus 2017, melalui website Kementerian Luar Negerinya, pemerintah Qatar mengumumkan secara resmi normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran yang sebelumnya sempat merenggang sejak 6 Juni 2016. Qatar menarik duta besarnya dari Teheran sebagai bentuk solidaritasnya terhadap Arab Saudi sebagai anggota GCC yang diakibatkan oleh insiden penyerangan kantor kedutaan Arab Saudi di Teheran beserta dengan konsulat jenderal Arab Saudi di Mashhad. Adapun sebelumnya, hubungan Qatar dengan Iran tidak sebaik setelah normalisasi ini. Qatar cenderung menghindar untuk berpihak kepada rivalitas antara Iran dan Arab Saudi. Keputusan Qatar untuk tidak menuruti tuntutan yang memberikan kecaman dan kemarahan dari negara GCC, memperkuat hubungan dengan Iran pada kenyataannya membawa Qatar ke tuduhan-tuduhan negatif lainnya yang lebih dalam, terutama tuduhan yang berkaitan dengan dukungan atas terorisme. Selain itu, Qatar merupakan pihak yang paling merasakan dampak negatif baik secara politik, sosial, dan ekonomi dari krisis diplomatik ini. International Trade Administration tahun 2017 mencatat bahwa terjadi peningkatan inflasi di Qatar selama beberapa bulan yang mencapai angka 0,4% dan penurunan 40% dari nilai impor Qatar pasca diberlakukan blokade perekonomian ini. Qatar juga terancam krisis pangan, di mana hampir 80% kebutuhan pangan Qatar berasal dari negara-negara dan GCC dan hanya 1% dari dalam negeri, sehingga mengakibatkan kebutuhan pangan menjadi berkurang. Rute penerbangan dari dan ke Qatar pun ditangguhkan, sehingga mengharuskan Qatar mengubah rute penerbangan ke Afrika dan Eropa dan menyebabkan terjadinya peningkatan biaya untuk setiap penerbangannya. Sanksi yang diberlakukan oleh Arab Saudi dan sekutunya tersebut seharusnya hanya berlangsung selama 6 bulan. Namun, sikap Qatar yang menghiraukan permintaan sejumlah negara GCC yang diperburuk dengan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran ini justru memperpanjang krisis diplomatik bahkan hingga pertengahan tahun 2020 ini. Hal ini disampaikan oleh perwakilan Arab Saudi untuk PBB pada 8 Juni silam bahwa hubungan hanya akan kembali normal jika Qatar menyetujui tuntutan dari Arab Saudi dan sekutu yang di dalamnya termasuk mengurangi kedekatannya dengan Iran. Oleh karena itu, pemeliharaan hubungan dengan negara-negara Teluk sejatinya penting bagi Qatar yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan domestik. Namun, Qatar tetap bersekuku untuk mempertahankan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Selanjutnya,
rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu di tengah terjadinya krisis diplomatik Qatar dengan sejumlah negara GCC yang belum normal, Qatar melakukan normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Iran yang sempat merenggang pada tahun 2016. Hal ini merupakan sikap counter yang dikeluarkan oleh pemerintah Qatar terhadap tuntutan yang diajukan oleh Arab Saudi beserta aliansinya yang melarang perbaikan hubungan dengan Iran. Sikap Qatar yang enggan untuk menerima 13 tuntutan yang dikeluarkan oleh GCC diperparah dengan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran ini membuat hubungan Qatar dengan sejumlah negara GCC menjadi lebih buruk. Dalam krisis diplomatik ini, Qatar merupakan pihak yang paling merasakan dampak negatif baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Kemudian, pertanyaan penelitian ini yaitu mengapa Qatar memutuskan untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Iran di tengah terjadinya krisis diplomatik dengan sejumlah negara GCC. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan alasan Qatar dalam menormalisasi hubungan dengan Iran di tengah krisis diplomatik dan kecaman dari negara-negara GCC. Kemudian, manfaat dari penelitian ini yaitu pertama, memberikan manfaat bagi peneliti, khususnya sebagai proses pembelajaran dalam penelitian. Kedua, diharapkan dapat bermanfaat untuk sumbangsi ilmu pengetahuan mengenai kebijakan Qatar dalam normalisasi hubungan diplomatiknya dengan Iran. Ketiga, diharapkan dapat menjadi referensi dalam ilmu hubungan internasional terkait kebijakan luar negeri Qatar. Selanjutnya, adapun bahan acuan dalam proses penelitian ini yaitu kajian pertama menjelaskan mengenai 3 skenario dalam krisis diplomatik Qatar dengan GCC. Kajian kedua menjelaskan mengenai Iran sebagai salah satu penyebab utama terjadinya krisis diplomatik Qatar dengan GCC, dan dalam hal ini Iran berusaha membalikkan fakta bahwa Saudilah yang menjadi ancaman. Kajian ketiga membahas mengenai bagaimana hubungan antara Arab Saudi dan Qatar yang dijelaskan dalam 3 level analisis. Kajian keempat membahas mengenai bagaimana negara kecil seperti Qatar survive ketika berada di antara 2 kekuatan hegemoni di kawasan. Kajian kelima menjelaskan mengenai bagaimana hubungan Saudi dan Iran yang telah menentukan dan mendorong kebijakan luar negeri yang lebih luas di negara-negara GCC termasuk Qatar. Dan kajian terakhir berhubungan dengan konsep yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah, yaitu membahas mengenai bagaimana identitas dalam hubungan internasional mempengaruhi tindakan suatu negara. Adapun kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan perspektif konstruktivisme dengan konsep turunannya yaitu identitas dan kepentingan. Pilihan perspektif ini tidak terlepas dari kontribusi pemikiran konstruktivisme yang saya pandang dapat membantu memberikan pemahaman mengenai kebijakan luar negeri Qatar, khususnya terletak pada ide untuk melihat tindakan negara melalui pendekatan yang lebih sosial atau interpretivis. Karena untuk memahami interaksi negara juga membutuhkan berbagai jenis pemahaman interpretatif. Wan mengartikan identitas negara sebagai atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong aktor tersebut bertindak. Bagaimana aktor memandang dirinya terhadap posisi aktor lain akan menjadi faktor utama dalam tindakan aktor tersebut. Dengan kata lain, negara melihat negara lain berdasarkan identitas yang mereka cantumkan kepada negara tersebut, sementara pada saat yang sama membentuk identitas sendiri. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa identitas dapat membentuk kepentingan aktor, sehingga kemudian kepentingan ini membentuk tindakan yang secara tidak langsung juga membentuk identitas aktor tersebut, baik identitas yang sama maupun identitas yang baru. Selanjutnya, untuk memahami bagaimana aktor mempersepsikan aktor lain sehingga membentuk identitas self dan other atau sebagai teman, rival, ataupun musuh, saya mengacu pada proses analisis dimensi identifikasi yang dijelaskan oleh Bernd Bacher. Bacher menjabarkan 3 dimensi analisis. Pertama, identifikasi yang mengekspresikan self-understanding atau pemahaman diri dari the self sendiri. Dimensi analisis kedua bertujuan untuk mengungkapkan the other mana yang mengambil posisi sentral dalam praktik identifikasi. Dengan demikian, dimensi analis ini menempatkan narasi the self dalam mempersepsikan berbagai aktor. Dimensi analisis ketiga berhubungan dengan identifikasi dalam kebijakan tertentu yang dikeluarkan. Hal ini tidak terlepas dari opsi kebijakan yang dipertimbangkan dan pembenaran yang mendasari keputusan yang diambil tersebut. Nah, untuk menganalisa rumusan masalah akan dimulai dengan melihat proses identifikasi dan interaksi Qatar dengan Iran dan Arab Saudi sebelum dan ketika terjadinya krisis diplomatik tahun 2017. Jawaban yang didapatkan kemudian mengacu kepada identitas Qatar sebagai the self dan Iran beserta Arab Saudi sebagai the other, yang mana nantinya menunjukkan posisi kedua negara tersebut bagi Qatar, apakah sebagai musuh, teman, atau rival.
Potensi yang saya dapatkan bahwa Qatar tidak melihat Iran sebagai ancaman seperti yang dipersepsikan Saudi beberapa tahun belakangan ini. Selanjutnya, analisis yang didapatkan membentuk identitas Qatar terhadap Iran dan Saudi. Identitas yang dihasilkan tersebut menentukan kepentingan Qatar, yang kemudian melatar belakangi tindakan Qatar dalam menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran pada tahun 2017 nih. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif dengan menggunakan pertanyaan mengapa untuk mencari korelasi antara dua variabel. Batasan penelitian ini dari tahun 2011 sampai tahun 2017. Tahun 2011 merupakan terjadinya peristiwa Arab Spring yang membawa perubahan tatanan regional Timur Tengah secara masif. Kemudian pada tahun 2014 merupakan awal dari terjadinya pembekuan hubungan diplomatik oleh negara GCC terhadap Qatar. Hubungan kembali membaik, namun pada tahun 2017, negara GCC melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar dan pemerintah Qatar memutuskan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Kemudian, unit analisis penelitian ini adalah Qatar, karena penelitian ini akan mencoba menjelaskan alasan Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Sedangkan unit eksplanasi yang mempengaruhi tindakan Qatar adalah krisis diplomatik tahun 2017 dan hubungan Qatar dengan Iran dan Arab Saudi. Kemudian, tingkat analisis penelitian ini adalah negara karena menjelaskan tindakan Qatar itu sendiri. Lalu, teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan telaah dari literatur-literatur dengan mengategorisasikan bahan-bahan yang terkait dengan penelitian ini. Dan teknik analisis data dilakukan dengan pengelompokan data dan mengelaborasi konsep yang digunakan seperti yang dijelaskan di kerangka pemeriksaan sebelumnya. Adapun sistematika penulisan yaitu bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 akan dijelaskan mengenai dinamika hubungan Qatar dengan Iran dan Arab Saudi, bab 3 mengenai krisis diplomatik Qatar, bab 4 mengenai analisis alasan Qatar menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran, dan bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Sekian pemaparan mengenai proposal penelitian saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.